Baik, kita lanjutkan kembali ya. Nah, tadi terakhir kita sudah dapatkan solusi dari contoh soal yang kita punya. Dan kita bisa lihat di sini bahwa eh, kita mendapatkan solusi di mana kita bisa membagi solusinya menjadi solusi homogen dan solusi partikularnya ya. Jadi kalau kita lihat solusinya di sini, dua suku pertama itu merupakan solusi homogennya. Ya. Jadi yang ini itu merupakan eh, solusi homogennya dan yang ini itu merupakan solusi partikularnya. Nah, bisa kita cek em, dengan melihat persamaan, kita langsung menebak solusi homogen dari persamaan di atas ya. Jadi misalkan di sini kalau kita misalkan ruas kanannya itu dia sama dengan nol, artinya persamaannya homogen. Kita punya akar-akar kembar ya, kita punya akar-akar kembar seperti ini. Maka kalau berdasarkan solusi yang kita punya untuk persamaan yang homogen untuk akar-akar kembar ya. Sebentar kita lihat. Untuk akar-akar kembar artinya D-nya sama dengan nol ya. Nah, maka solusinya itu kita lihat di sini berbentuk seperti ini ya. C1X ditambah C2 E berpangkat minus AKX ya. Jadi bentuk solusi umumnya untuk akar-akar kembar itu seperti ini. Sehingga kalau kita lihat di sini di soal yang kita punya tadi, nah, nah ini ya. Nah, ini kita punya akar-akar kembar di mana AK-nya itu sama dengan minus 3 ya. AK-nya itu sama dengan minus 3. Sehingga solusinya, solusi homogennya itu sama dengan C1X ditambah dengan C2 dikali dengan E berpangkat eh, minus akar kembar ya. Berarti minus dikali minus 3, 3X. Seperti ini. Nah, inilah solusi homogennya. Dan kalau kita bandingkan, ternyata solusinya sama ya. Jadi C1X ditambah dengan C2 dikali dengan E pangkat 3X. Ya. Ini kan E pangkat 3X-nya bisa kita keluarkan. Kemudian ditambah dengan solusi partikularnya. Jadi solusi dari persamaan ini adalah solusi homogennya ditambah dengan solusi partikular. Ya. Jadi betul bahwa solusi dari persamaan yang non homogen itu terdiri dari solusi homogen dan solusi partikularnya. Ya. Nah sekarang kita ambil contoh yang lain. Kita ambil contoh soal yang kedua. Misalkan kita punya persamaan diferensial Y double aksen ditambah 5Y aksen ditambah 4Y ini sama dengan 5X ya, tambah 5X. Berarti kalau kita faktorkan ya, suku yang ada di ruas kiri ini kita akan dapatkan D plus 4 kemudian D plus 1 Y itu sama dengan 5X ya. Nah, karena akar-akarnya beda, maka kita akan punya solusi umumnya. Kita tebak dulu solusi homogennya ya. Solusi homogennya itu sama dengan berarti A E berpangkat minus 4X ditambah B E berpangkat minus X ya. Ini solusi homogen. Berarti solusi lengkapnya, solusi homogen ini akan ditambah dengan solusi partikular ya. Nah, kita bisa selesaikan ini dengan cara yang kita sudah tentukan ya. Berarti kita punya dua buah persamaan. Persamaan yang pertama tentunya kita punya D ditambah 4. Ini kita misalkan V ya. V itu sama dengan 5X. Berarti kita punya di sini V aksen ditambah 4V itu sama dengan 5X. Kemudian kita kali dengan faktor integrasinya, yaitu di sini adalah E berpangkat 4X ya. Maka kita akan dapatkan persamaannya ini menjadi E pangkat 4X V aksen ditambah 4V E pangkat 4X sama dengan 5X E pangkat 4X. Suku ruas kiri menjadi DDX dari E pangkat 4X V sama dengan 5X E pangkat 4X. Kemudian kita integralkan kedua ruas. Sebelumnya DX yang kita pindahkan, maka kita akan dapatkan E pangkat 4X V sama dengan 5-nya bisa keluar, integral X ya. E pangkat 4X dx.
Nah, ini bisa kita selesaikan dengan integral parsial ya. Dengan integral parsial. Tinggal kita, kalau kalian ingat integral parsial, misalkan integral U dV itu sama dengan UV dikurang integral V du, tinggal ditentukan U dan dV-nya ya. Nah, ini tidak perlu saya kira turunkan secara rinci ya bentuk integralnya, saya langsung saya tuliskan nilai hasil integralnya itu akan sama dengan tentunya ada konstan ya, berarti kita punya di sini C1 misalkan ditambah dengan 5 kali integral dari ini ya, itu akan didapatkan sama dengan 1/4 X pangkat 4X dikurang 1/4 integral pangkat 4X dx. Ini bisa kalian cari sendiri hasil integralnya ya. Sehingga kita dapatkan di sini menjadi C1 ditambah 5/4 pangkat 4X dikurang 5/4 pangkat 4X dx. Ya, seperti ini. Sebentar, sudah benar ya ini. Sorry, di sini 1/16 ya. Seper, di sini akan didapatkan 5 per, sebentar, 5 per, sebentar, 5/4 X pangkat X. Oke, di sini 5/16 ya, 5/16 pangkat 4X. Nah, sehingga kita dapatkan solusi V-nya itu sama dengan Y1 berpangkat minus 4X ya. Pangkat minus 4X kemudian ditambah dengan 5. Sebentar. Oh, di sini ada X-nya ya. Sorry, di sini ada X-nya. Ditambah 5/4X. Karena pangkat 4X-nya tercancel dari pangkat 4X di sini. Kemudian di sini dikurang 5/16. Seperti ini. Nah, jadi ini adalah solusi Vx-nya. Kemudian solusi Vx-nya ini kita masukkan ke dalam persamaan yang kedua ya. D tambah 1Y sama dengan Vx. Kita punya persamaan 2. D ditambah 1Y itu sama dengan V. Artinya Y aksen ditambah Y itu sama dengan ini ya. C1 pangkat minus 4X ditambah 5/4X dikurang 5/16. Nah, dengan mudah kita selesaikan lagi dengan faktor integrasi ya. Kedua ruas kita kalikan dengan faktor integrasinya, yaitu berpangkat X. Nah, maka ruas kiri nantinya itu saya langsung saja di sini akan bisa dinyatakan sebagai turunan total dari ddx dari faktor integrasi dikali dengan variabel terikatnya ya. Kemudian ruas kanan ini menjadi C1 berpangkat minus 3X kemudian ditambah 5/4 X berpangkat X, kemudian dikurang 5/16 berpangkat X. Kemudian dx-nya dipindahkan ke ruas kanan, kemudian kita integralkan kedua ruas, maka kita akan dapatkan di sini nanti, saya langsung singkat saja ya, karena saya kira ini pengerjaannya saya harapkan sudah dipahami ya, bahwa setelah ini kita akan pindahkan dx-nya, kemudian kita integralkan kedua ruas. Maka akan didapatkan pangkat xy sama dengan, nah yang ini diintegralkan terhadap x ya. Berarti kita akan dapatkan di sini sama dengan C1/3 pangkat minus 3x. Kemudian yang ini sama dengan, ini berarti akan menjadi, sebentar. Ini saya pindahkan ke depan saja ya, karena ini integralnya dia tetap ya. Minus 5/16, integral pangkat X, pangkat X juga. Berarti dikurang 5/16, pangkat X, kemudian integral yang suku di ruas kedua ini, itu berarti sama dengan ditambah 5/4 integral dari X, pangkat X dx. Kemudian ditambah dengan konstanta ya, misalkan C2. Nah, persamaan yang ini, suku yang ini itu harus diselesaikan dengan integral parsial lagi. Saya kira integralnya tidak terlalu susah, saya akan langsung tuliskan hasilnya. Ini akan sama dengan,
Karena C1 ini konstan ya, dibagi dengan 3 dia akan menghasilkan konstanta yang baru. Ya. Sebut saja minus C13 itu sama dengan A misalkan. Ya. Jadi yang ini adalah konstan ya, ini sama dengan A. Berarti A E pangkat minus 3X. Ya. Kemudian C2 ini kita misalkan samakan dengan B ya. Kita pindahkan ke depan, berarti ini ditambah dengan B. Ya. C2 sama dengan B, kemudian minus C1/3 itu sama dengan A. Kemudian dikurang 5/16 E pangkat X. Kemudian integral dari ini, itu saya langsung tuliskan saja. Itu sama dengan ditambah 5/4 X E pangkat X dikurang 5/4 E pangkat X. Ya. Jadi silakan diselesaikan integralnya, itu akan menghasilkan dua suku terakhir ini. Ya. Nah, kemudian ini tinggal kita selesaikan. Ini berarti akan sama dengan A E pangkat minus 3X ditambah B. Nah, perhatikan suku yang ini itu memiliki koefisien yang sama-sama koefisien di depan E pangkat X ya. Berarti bisa kita gabung ini. Berarti minus 5/16 dikurang 5/4 ya. Maka kita dapatkan, nanti ini saya tuliskan dulu, 5/4 X E pangkat X. Kemudian di sini dikurang 25/16. E berpangkat X ya. Nah, itu adalah E pangkat XY. Berarti kita dapatkan solusi Y-nya sebagai fungsi X. Ini akan sama dengan A E berpangkat minus 4X. Ya, E pangkat X-nya pindah ke ruas kanan. Berarti semuanya dibagi dengan E pangkat X. Kemudian ditambah dengan B E pangkat minus X. Kemudian ditambah, di sini tinggal 5/4X karena E pangkat X-nya mati. Ya. Cancel dengan E pangkat X. 5/4X. Kemudian dikurang 25/6. Nah, inilah solusi YX-nya. Nah, perhatikan, kita punya dua suku awal di sini, itu sama dengan solusi homogen di atas ya, yang ini. Ya. Berarti solusi yang ini itu merupakan solusi homogennya. Kemudian yang ini itu merupakan solusi partikular. Ya. Jadi dia merupakan gabungan dari dua solusi tersebut. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, BX-nya, nilai BX-nya itu sebenarnya akan memberikan suatu semacam sifat dari solusinya ya. Jadi dengan mengerjakan beberapa soal misalkan dengan variasi nilai BX ya, suku yang di ruas kanan, itu bisa memberikan nanti kita suatu bentuk umum atau sifat dari solusinya ya. Jadi bagaimana kalau misalkan BX-nya itu eksponensial, atau bagaimana kalau misalkan dia polinomial seperti ini ya. Nah, dia akan memberikan bentuk solusi partikularnya menjadi bentuk tertentu ya. Seperti misalkan solusi untuk yang ruas kanannya itu dia eksponensial ya, seperti ini, maka dia akan memberikan nanti solusi partikularnya itu juga bentuk eksponensial ya. Sedangkan kalau dia suku ruas kanannya itu dia bentuk polinomial seperti ini, maka dia juga akan memberikan solusi partikularnya juga bentuknya polinomial ya. Nah, di sini saya akan langsung tuliskan saja ciri dari solusi partikularnya dengan melihat bentuk BX-nya ya, nilai BX. Saya akan langsung berikan saja. Ini bisa kalian buktikan dengan mengerjakan contoh-contoh soal yang berkaitan ya. Misalkan dengan variasi nilai BX yang berbeda ya. Jadi yang pertama, jika BX-nya polinomial ya. Jika BX-nya polinomial. Dan ini akan mempermudah kita untuk menyelesaikan atau menemukan solusinya tanpa perlu harus mengerjakan seperti ini lagi ya. Jadi tidak perlu lagi kita menggunakan melewati faktor metode faktor integrasi. Walaupun ini tetap harus kita kuasai agar kita tahu alur ceritanya. Tapi dengan mengetahui karakteristik dari suku di ruas kanannya, itu akan sedikit mempermudah kita. Jadi kita sudah punya solusi homogennya, kemudian kita bisa menebak solusi partikularnya dengan melihat nilai BX-nya ya. Jadi yang pertama, jika BX-nya polinomial, jadi misalkan BX-nya
dia punya nilai misalkan AX ya, atau dia AX kuadrat atau AX pangkat N ya secara umum, maka dia akan punya solusi YP-nya di sini itu sama dengan CX ditambah dengan D. Jadi dia juga kalau ini pangkat X-nya itu pangkat 1, maka dia akan menghasilkan solusi partikular juga pangkat X-nya pangkat 1 ditambah dengan konstanta. Kalau AX kuadrat, Y partikularnya, solusi partikularnya itu akan sama dengan CX kuadrat ditambah DX ditambah ini ya. Kemudian kalau kita ambil per umum dia AX pangkat N, maka YP-nya itu akan sama dengan CX pangkat N ditambah DX pangkat N kurang 1 dan seterusnya ya. Nah, ini jika BX-nya polinomial. Bisa lihat kita lihat di atas ya, misalkan polinomial di atas tadi kita punya contoh BX-nya itu dia sama dengan 5X. Maka otomatis solusi partikularnya juga pangkat tertinggi dari X-nya itu 1 ya. Untuk koefisien yang di depannya misalkan 5/4 dan 25/16, itu nantinya tebakan solusi kita itu tinggal kita masukkan ke dalam persamaan diferensialnya sehingga nanti kita bisa dapatkan koefisien di depan X-nya misalkan ya. Ya, tapi pada intinya kita bisa ketahui bentuk dari solusi partikularnya secara umum seperti ini. Kemudian yang kedua, jika Bx-nya itu merupakan fungsi eksponensial. Ya. Jika Bx-nya itu eksponensial. Misalkan Bx-nya bentuk umumnya itu sama dengan C E berpangkat minus APX ya, seperti ini. Ini bentuk umumnya, maka solusinya ya bergantung dari akar-akar A plus dan A minusnya ya. Solusi dari persamaan kuadrat yang dibentuk dari persamaan diferensial ini. Jadi YP-nya itu akan ada 3 buah nilai yang mungkin ya. Yang pertama, Y-nya itu akan berbentuk A E berpangkat minus APX ya. Ini jika AP di sini itu dia tidak sama dengan A plus dan AP-nya tidak sama dengan A minus ya. Jadi kalau pangkat eksponensial Bx-nya itu dia tidak sama dengan solusi A plus dan minus dari solusi homogennya ya, maka bentuk solusi partikularnya adalah AE pangkat minus APX. Kemudian yang kedua, dia akan berbentuk AX E berpangkat minus APX ya. Jadi ada tambahan X di sini. Ini jika AP-nya itu sama dengan A plus, sedangkan AP-nya dia tidak sama dengan A minus ya. Artinya AP-nya itu sama dengan salah satu A plus atau A minusnya. Dengan A plus dan A minusnya itu dia tidak sama ya. Akar-akarnya dia tidak sama. Dan yang terakhir, bentuk solusi partikularnya akan berbentuk AX kuadrat E pangkat minus APX. Nah, jika AP-nya itu dia sama dengan A plus dan A plusnya juga sama dengan A minus. Nah, jadi ini solusi yang ketiga. Jika Bx-nya dia eksponensial. Kita bisa lihat contoh di atas. Contoh di atas misalkan kita punya tadi bentuk soal mana ya? Yang ini ya. Kita lihat Bx-nya di sini itu 8E pangkat X. Pangkat eksponensialnya itu dia tidak sama dengan salah satu dari A plus dan A minus ya. Di sini A plus A minusnya sama, tapi dia tidak sama dengan pangkat dari Bx-nya, pangkat eksponensial Bx-nya. Nah, sehingga solusi umumnya di sini kita lihat di sini solusi partikularnya itu berbentuk 2E pangkat X. Nah, itu sama dengan ini ya, bentuk umum dari solusi partikularnya. Kita lihat di sini ketika mana? Di sini tidak sama ya. Jadi ketika AP-nya pangkat dari Bx-nya itu tidak sama dengan A plus maupun A minus, maka bentuk umumnya seperti ini ya. Nah, tapi kalau misalkan kita punya soal nanti di mana salah satu akarnya A plus ataupun A minus itu sama dengan AP-nya, maka bentuknya seperti ini. Ada X di sini. Kalau dia sama, akar-akarnya kembar dan sama dengan AP, misalkan
seperti yang di atas tadi ya. Misalkan di sini pangkatnya kita ubah misalkan di mana? Nah, di sini misalkan di sini karena di sini A plusnya itu minus 3 ya, berarti di sini misalkan E pangkat minus 3X, maka solusinya bentuk umumnya solusi partikularnya di sini ada tambahan X kuadrat nanti di sini ya. Konstanta misalkan C X kuadrat E pangkat 3X. Sorry, minus 3X. Kalau misalkan akar dari A plus dan A minusnya itu sama dengan A atau pangkat dari eh, fungsi eksponensial dari bx-nya ya. Jadi ini mempersingkat waktu kita, mengefisiensikan waktu kita untuk mendapatkan solusinya. Tinggal kita lihat cirinya ya. Apakah bx-nya dia bentuknya polinomial, tinggal kita lihat. Jika dia bentuknya kuadrat misalkan, maka solusi partikularnya akan seperti ini. Solusi homogennya kita sudah dapatkan tadi dengan sama caranya ketika mencari persamaan diferensial yang homogen. Nah, kalau bentuknya eksponensial, tinggal kita lihat di sini ya. Apa? Apakah pangkat dari bx-nya, eksponensi bx-nya itu sama atau beda dengan a plus ataupun a minus. Kita akan lihat contoh misalkan ya, contoh penggunaannya seperti sebentar, saya cari contoh dulu yang kira-kira bisa mewakili karakteristik masing-masing solusi partikularnya ya. Sebentar. Hmm, contohnya. Oke. Oke. Nah, misalkan kita punya contoh ya. Kita punya contoh soal misalkan Y double aksen dikurang 2Y aksen dikurang 3Y ini sama dengan 24 Y pangkat minus 3X ya. Nah, syukur ruas kiri ini bisa kita faktorkan ya. Sebagaimana yang kita lakukan di persamaan yang homogen. Kita akan punya D kuadrat dikurang 2D dikurang 3 Y ini sama dengan 24 Y pangkat minus 3X. Ini kalau kita faktorkan, kita akan dapatkan D plus 1 D kurang 3 Y sama dengan 24 E pangkat minus 3X. Nah, sekarang tinggal kita identifikasi A plusnya berapa, A minusnya berapa, AP-nya berapa. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa A plusnya itu adalah 1, kemudian A minusnya sama dengan berapa ini? Uh, minus 3 ya. Kemudian AP-nya itu sama dengan 3. Ya, dari sini. Kalau kita lihat di sini, kalau CE-nya berpangkat minus APX ya, berarti AP-nya itu dia di sini sama dengan 3, bukan minus 3 ya, perhatikan. Hati-hati. Artinya A plus itu dia tidak sama dengan AP, kemudian A minus dia juga tidak sama dengan AP. Berarti nanti kita sudah bisa dapatkan ya. Nah, kita dapatkan pertama solusi homogennya dengan mudah kita bisa lihat karena dia akar-akarnya beda, berarti dia di sini sama dengan A E berpangkat minus X ditambah B E pangkat 3X. Ya. Itu solusi homogennya ya. Dilihat dari A plus dan A minusnya. Kemudian solusi partikularnya, karena dua-duanya beda ya, AP-nya tidak sama dengan A plus dan A negatif, A minus, maka solusinya adalah bentuknya seperti ini ya. Berarti bentuk umumnya adalah AE pangkat minus APX ya. Berarti kita tuliskan di sini, kita ganti saja C ya. C E berpangkat minus AP-nya. AP-nya adalah 3 minus 3X. Seperti itu ya. Nah, untuk mendapatkan nilai C-nya ya, nilai C-nya, kalau yang solusi homogennya A dan B-nya itu dia konstan dan bisa ditentukan dengan syarat batas. Sedangkan yang partikularnya ini sudah bisa kita tentukan dengan cara kita masukkan solusi kita ke dalam persamaan ini ya, ke dalam persamaan PDB-nya. Jadi solusi yang ini itu kita masukkan ke PDB-nya untuk mendapatkan
solusi yang kita inginkan ya. Oke, solusi partikularnya saja ya. Untuk mendapatkan nilai konstanta C-nya ini tinggal kita masukkan ke PDB-nya ya. Untuk mendapatkan nilai dari C-nya ya. Jadi karena kita butuh Y double aksen di sini dan Y aksen, maka kita turunkan dulu. Maka YP aksen itu berarti sama dengan minus 3 CE pangkat minus 3X. Kemudian YP double aksen berarti kita punya 9 CE pangkat minus 3X. Nah, ini kita masukkan ke dalam persamaan diferensialnya ya. Maka kita akan dapatkan di sini Y double aksen berarti kita punya 9 C E pangkat minus 3X dikurang 2 Y aksen berarti 2 kali minus 3 ya. Berarti plus ya jadinya. Berarti plus 6 C E pangkat minus 3X kemudian dikurang 3Y berarti 3 dari C E pangkat minus 3X ini sama dengan 24 E pangkat minus 3X. Nah, ini tinggal kita selesaikan. Ini berarti 9 tambah 6 dikurang 3 berarti sama dengan 12 ya. 12 C E pangkat minus 3X sama dengan 24 E pangkat minus 3X ya. Nah, ini bisa kita coret, berarti 12C sama dengan 24, berarti C-nya sama dengan 24 per 12, ini sama dengan 2 ya. Berarti solusi partikularnya itu sama dengan YP itu sama dengan 2E pangkat minus 3X. Sehingga solusi lengkap dari persamaan diferensial kita itu sama dengan A E pangkat berapa tadi? Minus X ditambah dengan B E pangkat 3X ditambah dengan pangkat positif ya. 3X kemudian ini ditambah dengan solusi partikularnya ditambah dengan 2E pangkat minus 3X ya. Seperti ini. Inilah solusi. Nah, ini kalau ini kalian bisa coba buktikan ya dengan cara mengerjakan dengan cara yang sebelumnya tanpa melakukan melihat karakteristik dari BX-nya ya. Jadi kalian bisa kerjakan dengan cara yang di atas ini ya. Dengan cara biasa kita misalkan salah satu sukunya itu sebagai V, kemudian kita lakukan berintegrasi, kemudian kita nanti akan dapatkan solusi Y-nya. Nah, seharusnya solusi yang kita dapatkan di bawah dengan melihat karakteristik dari BX-nya, itu kita akan dapatkan solusi yang sama seperti ini ya. Jadi ini sederhananya adalah solusi yang kita peroleh dengan tanpa melakukan faktor integrasi, tapi hanya dengan melihat solusi homogennya ya. Yang pertama solusi homogennya untuk menentukan dua suku awal, kemudian solusi partikularnya dengan melihat nilai Bx-nya. Dari nilai Bx-nya itu kita bisa menentukan bentuk dari solusi partikularnya, kemudian koefisien dari solusi partikularnya itu bisa kita dapatkan dengan memasukkan solusi partikular tersebut ke dalam persamaan diferensial ya, sehingga didapatkanlah solusinya ya, bentuk solusi lengkap dari persamaan diferensial yang kita punya, persamaan diferensial yang mungkin. Oke, saya kira hari ini materinya cukup sampai di sini. Akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang.